Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang finite state automata. And this is our tip. Siti Error Aisyah dengan NIM 0711832117, Adelia Fitriani dengan NIM 0711821158, Muhammad Rifki Al-Fauzan dengan NIM 07118322, dan Muhammad Khairul Mabub LB dengan NIM 0711832228. Untuk mengetahui materi selanjutnya, cek video berikut ini. Apa itu FSA? Finite State Automata atau yang kita sebut dengan FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa yang paling sederhana. Kenapa dikatakan abstrak? Ya, dikatakan abstrak karena wujudnya bukan dalam bentuk mesin instan, tetapi dalam bentuk simbol atau gambar yang nantinya simbol inilah yang akan digunakan untuk mengenali apakah suatu bahasa bisa diterima atau tidak. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan. Selanjutnya adalah pernyataan FSA secara formal. FSA dinyatakan dalam 5 tombol atau bisa kita lihat dengan simbol yang ada di sini. M sama dengan Q, sigma, delta kecil, Q0 dan F, di mana Q adalah himpunan atau kedudukan, delta sebagai himpunan simbol input atau masukan dan abjad. Sedangkan delta disimbolkan sebagai fungsi transisi, lalu Q0 sebagai titik awal, dan F adalah himpunan akhir dari state. Nah, biasanya Q0 ini atau state akhir bisa kita simpulkan dengan huruf S besar. Lalu jumlah state akhir bisa lebih dari 1 tergantung model yang kita bangun. Selanjutnya finite state diagram. Finite state automata dapat dimodelkan dengan finite state diagram 9 FSD. Dapat juga disebut dengan transition diagram. Nah, dari gambar di bawah ini bisa kita jelaskan atau bisa kita lihat terdapat 2 lingkaran. Nah, lingkaran ini disebut dengan state. State ini juga bisa terbagi menjadi 2, yaitu lingkaran garis tunggal yang artinya sementara dan lingkaran bergaris ganda yang artinya state akhir. Nah, seperti di gambar di bawah ini, lingkaran tunggal ialah kita beri nama event, lalu lingkaran gandanya kita beri nama out. Lalu selalu ada anak panah menyatakan transisi yang terjadi. Label anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lainnya. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi itu dimulai. Selanjutnya, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, finite state automata dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, DFA atau yang biasa disebut dengan deterministic finite automata, dan yang kedua ada NFA atau yang biasa disebut dengan non-deterministic finite automata. Nah, sekarang kita akan membahas DFA terlebih dahulu. Apa itu deterministic finite automata? Atau yang biasa disebut dengan DFA. DFA adalah FSA yang memiliki setiap penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukan. Artinya, deterministic finite automata ini adalah sebuah mesin yang setiap simbol input yang diberikan pasti tepat ada satu transisi state berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh DFA. Saya akan menjelaskan tentang simbolnya dulu ya. Q ini adalah nilai dari himpunan, yaitu X0, X1, X2 ini yang berada pada lingkaran. Kemudian sigma itu nilai yang menuju ke X1, X0, X1 dan X2, yaitu 0 dan 1. Lalu S itu adalah start state, yang F itu adalah final state. Yang S ini dia
awal, dan yang F ini X2 yang ini akhir. Yang final state ini disimbolkan dengan dua lingkaran. Lalu ini adalah fungsi transisi yang nilainya diambil dari himpunan ini, dan ini adalah tabel transisi, yang mana deltanya ini nilainya diambil dari ini, yang ada di dalam kolom, bulatan maaf, X0, X1, dan X2, dan 0 ini maksudnya dia berada di mana saja nilainya, yaitu berada di X0, X1, dan X1, karena ini dia tanda panahnya mengarah ke X1. Dan nilai 1 itu berada pada X1 karena ini tanda panahnya mengarah kemari, ini X1, lalu X2 ini dia nilai satunya, dan X2 juga karena ini dia tanda panahnya mengarah ke X2 nya juga. Kapan string input dinyatakan diterima? Suatu string X dinyatakan diterima bila delta Sx berada pada state akhir, bila nilainya itu mencapai pada finish state. Secara formal dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka M meliputi semua himpunan menerima bahasa L yang disebut LM yang merupakan himpunan X delta Sx di dalam F. Contohnya, suatu kasus 111 kita lihat diterima atau ditolak. Dari X0 menuju X1 adakah nilai 1? Ini ada. Lalu X1 ke X2 ini nilai 1, jadi 1 dan 1 lagi. X2 mencapai ke X2 nilainya 1, berarti diterima karena dia mencapai tujuan akhir atau finish state atau final state. Dan yang kedua ini kasusnya 0 1 0. Ini dari X0 nilai 0, ini dia. Lalu ke X1 nilainya 1, ini dia. Dan adakah yang mencapai tujuan akhir nilainya 0? Tidak ada. Ternyata yang 0 ini mencapai ke X1. Berarti dia ditolak karena tidak mencapai ke tujuan akhir. Non-deterministic finite automata atau yang disingkat NFA. NFA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O'Regan dan Dana Scott. NFA memungkinkan transisinya lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau bahkan lebih transisi dengan label input yang sama. Dan perubahan state yang terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Kemudian salah satu tracingnya berakhir di state akhir setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Intinya NFA ini jika diberikan input, maka state-nya mungkin saja akan menuju ke beberapa state berikutnya. Tidak sama dengan DFA yang pasti hanya menuju ke satu state saja. NFA bisa ke beberapa state sekaligus yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang non-deterministic finite automata atau disingkat dengan NFA. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada kita bisa lihat ada diagram tabel. Di sini terdapat sedikit penjelasan. Q itu adalah stage yang terdapat di dalam diagram. Di sini bisa kita lihat ada S3, S4, dan S5 sesuai yang digambar. Sigma menggambarkan nilai, ada 0 dan 1. S disimbolkan dengan start stage, yaitu stage awal, dan F adalah final stage, itu stage akhir yang akan kita capai. Nah, untuk mengisi tabel, mendapatkan nilai yang ada di tabel itu, kita bisa melihat diagram. Untuk nilai S3, kita bisa lihat tanda panahnya ini untuk nilai 0, S3 dengan nilai 0, tanda panahnya terdapat dua cabang. Yang pertama, cabang ke S3 itu sendiri memutar, dan di sini bisa kita tuliskan S3, dan nilai 0 satu lagi itu mengarah ke S4, bisa kita tuliskan di sini. Selanjutnya, untuk nilai 1 mengarah ke S4.
yang di sini. Selanjutnya untuk S4 yang bernilai 0 itu mengarah ke S5 atau final stage, dan untuk nilai 1 mengarah ke S3 kembali ke belakang. Untuk S5 mengarah ke yang bernilai 0 itu mengarah ke stage itu sendiri, yaitu S5 yang memutar. Dan untuk nilai 1 itu memiliki dua cabang. Yang pertama kembali ke dirinya sendiri S5 dan ke S4. Di sini kita tuliskan. Nah, berikut ada contoh kasus untuk NFA. Di sini ada nilai string 001 dengan penyelesaian. Kita mulai dari S3 dengan nilai 0 itu terdapat dua. Yang pertama kembali ke dirinya dan yang satu lagi ke S4. Nah, untuk itu S4 kita ambil yang ke S4 untuk mendapatkan nilai 1 itu kembali ke S3 dan hasilnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena hasil stage ini tidak dapat mencapai hasil akhir, itu final stage. Dia kembali ke awal. Dan untuk yang kedua ada string dengan nilai 100. Kita akan mulai lagi dari S3 dengan nilai 1 itu menuju ke arah S4 atau stage selanjutnya. Dan di sini kita bisa lihat S4 sudah memiliki nilai 00. S4 dengan nilai 0 itu menuju ke S5 atau final stage, dan dilanjutkan lagi dengan S5 dengan nilai 0. Nah, di sini nilai 0 pada stage 5 itu mengarah kembali kepada dirinya sehingga tujuan akhir tercapai dan berhenti di final stage. Ya, sehingga nilai ini bisa diterima. Inilah hasilnya.